saya dengan Tolib dengan Jailani gitu lah. Nah, itu tiap pagi ngangkati telo sama jagung itu dari Perak sana. Nah, terus berlanjut maka jadilah Muballigh seperti Fadli. Ya, kan masih ada Mas Fadli itu. Nah, Mas Fadli, Mas Nurido, atau terus Pak Cokro, Muslim. Nah, terus dan lain-lain Muballigh sepuh-sepuh itu makanya dulu. Nah, gitu. Maka jadi Muballigh itu. Jadi kalau diurut-urut, disejarahkan, jadinya jamaah ini dengan buah jarak. Gitu. Dengan buah jarak itu. Nah, terus kemudian, kenapa kok nandur asem? Untuk apa Pak Haji asem itu? Kan itu. Kan lama dia berbuah. Ya, asem itu kamu tanam, nanti kalau, kan diajari dengan Pak Junasan waktu itu. Kamu tanam, kalau nanti udah tua, kamu goyang batangnya, kalau dia jatuh berarti sudah tua. Terus nanti dikukus, nah nggak direbus ya, dikukus, terus kamu bungkus dengan kelaras, dengan daun pisang yang kering itu. Kemudian kalau pengajian kamu bawa, gitu lah, kamu bawa ke sini. Lah kalau banyak nanti dijual, uangnya untuk beli telo sama jagung. Nah, yang kedua, terus yang ketiga, loh Pak Haji, untuk apa itu besaran itu? Kok suruh nanam marbei itu dia besaran? Kalau jamaah sampai nanti kalau udah menanam besaran, nanti sampai akan dibagikan ulet sutra. Nah, ulet sutra dibagikan. Nanti kalau udah bagikan ulat sutra sampai udah nanam jarak besaran, jadi nanti dibagikan ulat sutra itu telurnya itu, ulat sutranya itu udah dibagikan. Nanti kalau udah netes sudah jadi ulat, itu makanannya daun besaran itu. Nah itu. Lalu apa? Nanti kalau dia sudah jadi entung, jadi kepompong, kepompongnya itu loh kamu bawa ke sini. Nah, jadi pada waktu itu ilmunya nggak diberikan. Bagaimana caranya untuk melihara entung itu? Saya yang melihara entungnya sayang itu, pompongnya itu. Ilmunya saya nggak ada, saya masih sekolah aja nggak ngerti. Jadi terus akhirnya nanti kalau udah banyak, itu dijual kepompongnya itu, lah kan gitu. Jadi yang sudah terlaksana di antara tiga tadi baru satu, yaitu buah jarak yang untuk makannya orang-orang yang asrama tadi. Asamnya terus berlanjut, terus kemudian udah apa namanya jamaah udah mulai berkembang ya kan, udah terus lancar pembelaannya dengan apa buah jarak tadi. Dengan dasar apa beliau pemerintah itu berdasarkan dalil ma'min muslimin yang risursan auzar uzaran fatakuluhu minhu tairun au baimatun illa kanat lahu sadaqah. Dengan dalil itulah jadi itu dulu tercantum di dalam 5 perkara. Ya dikatakan anak amarukum bi khamsin Allah amaroni bina al jama'atu wasam'u wa ta'atu wal hijratu wal jihadu fisabilillah. Itu dulu tercantum di dalam teks. Nah, latek itu loh yang setiap habis maghrib, habis subuh saya yang tukang baca. Teks itu bunyinya 5 perkara. Nah, itu. 5 bab. 5 perkara. Nah, belum 5 bab itu sudah tahun 67, 68 udah di Kertosono itu. Nah, jadi dulu itu namanya 5 perkara. Ya, al-jama'atu. Yang dimaksud jamaah itu adalah orang yang mengaji. Gitu loh. Al-jama'atu wasam'u. Wasfato'atu. Sudah dikaji dito'ati. Wal hijratu. Yang dimaksud hijrah itu hijrah itu maksudnya mangkulnya, ya, mangkulnya hijrah itu adalah nek awakmu manggon, kalau kamu bertempat, kamu tinggal atau kamu dilahirkan di satu tempat,
kok di situ kamu nggak bisa mengamalkan, moko ngaliyo. Sesudah dia mengatakan ngaliyo itu, ya kan, ada sambungannya. Karena orang kan ketawa semua, orang wujud kan, ngaliyo. Gitu. Yang dimaksud ngaliyo itu, beliau mengatakan sambungannya sesudah orang diam. Ngaliyo nenggon-nenggon sing awakmu iso ngamalno. Maksudnya, pindahlah kamu dari tempat yang kamu bisa mengamalkan. Di tempat yang bisa mengamalkan. Di makan hijau itu ngamal, pelaksana hijau itu ngamal. Ada, ya kan? Terus wal jihadu fisabilillah itu dibela harta dan tenaga. Lu lepas dong. Bentar, itu yang jamaah di mana ngaji itu gimana itu? Hijrah. Yang jamaah. Yang jamaah, enggak, yang dimaksud jamaatu, al-jamaatu. Yang dimaksud jamaah itu wasam'u, orang yang mendengarkan. Ada, itu. Yang dimaksud jamaah itu adalah yang mendengarkan, orang yang ngaji. Yang dimaksud jamaah itu adalah yang mengaji, terus ditaati, diamalkan, dibela. Nah, sekarang nanti penjelasannya itu di dalam 5 bab nanti. Kenapa kok harus jadi 5 bab? Ya gitu lah. Jadi, terus kemudian dengan berjalannya waktu, ini masih tahun 65-66, dengan berjalan waktu sesudah PKI itu, terus beliau kan, terus saya juga diajak pindah ke Kediri. Jadi 65-66 itu saya sudah ke Kediri, Gading, ya kan. Nah, terus kemudian saya melihara ulat sutra, kayak gitu loh. Yaitu terus masih tetap setiap di Kediri pun gitu, di Kediri saya tukang baca. Di masjid itu dicantolkan di pengimaman itu bunyinya 5 perkara. Itulah. Setiap habis sholat, maghrib, habis subuh, saya baca. Saya tukang baca dari dulu. 5 perkara itu. Ya bunyinya itu, al-jamaah itu, jamaah. Jamaah itu harus, ini dalilnya keluarkan. Kalau dari Quran aja ini, dari hadisnya ini, ya toh. Mana usah bukuata jenah, ya jamil jamaah. Gitu, metuwiti. Ya, sampaikan, terus dalilnya, hadisnya ini, jamaah. Terus wasamu ngurungake ngaji ya, dalil ngaji ini atau falam ala ula ilahi wa seterusnya ya, terus dalil ngaji disampaikan. Terus waktu itu dalilnya taat dalilkan, saya hafal itu bacakan dalil apa namanya tadi. Terus kemudian dalilnya hijrah. Nah, hijrah yaitu keterangannya kayak tadi itu, ya kan. Hijrah itu adalah ngaliyo, pindahlah dari tempat yang kamu bisa mengamalkan. Di tempat yang bisa. Terus wal jihadu fisabilillah. Lah, itu kan 5 baris tadi itu. Kan 5 baris. Terus kemudian dalilnya paling bawah. Ya, yaitu tadi mamin muslimin yang warisan itu. Itu hafal saya dulu. Tiap pagi subuh sama subuh sama maghrib terus saya tukang baca. Di Kediri ya, di Gading ya, begitu pindah ke Kertosono ya saya tukang bacanya. Gitu. Jadi begitu tahun 67 68 sudah di Kertosono, ya kan, sudah adanya Pak Nur Hasim, Pak Nurzen, ya kan. Itu maka di Kertosono itulah jadinya 5 perkara itu menjadi 5 bab. Ya, yang sudah selama ini saya terang-terangkan di ulama-ulama jamaah, ya kan, sudah saya sejarahkan, ya kan. Jadi jadinya 5 perkara jadi 5 bab itu tahun 67-68 di Kertosono, di antara Pak Haji Nur Hasan, Bapak Yasin, Pak Nurzen, Pak Nur Hasim, saya menyaksikan sampai selesai. Jadi maka dari itu saya bisa menyampaikan seperti ini
kok sampai saya ngerti. Karena apa? Karena saya menyaksikan